Halo saudara sebangsa setanah air, jumpa lagi kita dalam ngobrol-ngobrol di kedai kopi. Kali ini kita mau bahas tentang pilkada, pemilihan kepala daerah yang nanti bulan Desember ya, kita akan pilkada di seluruh Indonesia. Jadi sebetulnya pilkada yang paling beresiko, karena kali ini kita pilkada tapi di tengah-tengah pandemi corona yang harus jaga jarak, yang harus memakai protokol kesehatan, tentu tidak mudah kan. Tapi ya kalau pemerintah tetap memaksakan di bulan Desember, ya kita ikuti aja lah. Dan pasti sebagai masyarakat kita harus mengikuti protokol-protokol yang udah ditetapkan. Terus masalahnya kita nggak tahu sekarang itu perkembangan yang terjadi di Indonesia tentang pilkada, karena orang masih sibuk dengan Omnibus Law. Kalau menurut Pak Jianto bagaimana Pak Ji? Pilkada sekarang ini penuh dengan resiko atau bagaimana Pak Ji? Sebenarnya sih kalau dari pandangan kenyataan ini ya memang penuh risiko sih, tapi itu sudah menjadi suatu program yang telah menjadi kesepakatan yang sudah tertulis di dalam undang-undang dasar. Ya mau tidak mau kita sebagai warga negara ini ya tetap harus melaksanakan itu. Tapi ya ingat, meskipun kita mau mengadakan pilkada ini, ya kondisi kesehatan kita semua ini harus kita jaga, karena dengan bersamanya COVID-19 atau Corona ini yang selalu menghantui bangsa ini. Jadi ya bolehlah kita ini melaksanakan pilkada, tapi kita jaga keseimbangannya. Bagaimana kesehatan kita ini selalu terjaga. Yang jelas ya kita boleh yaitu membicarakan hal itu, tapi jangan sampai berkerumun banyak-banyak, harus jaga jarak. Dan mengenai menyambut pilkada ini, mungkin setiap orang itu mempunyai perbedaan di dalam pandangan pemilihannya. Ya yang jelas yang menjadi pesan saya itu, sekalipun berbeda pandangan dan berbeda pilihan, ya kita harus tetap aja jaga kerukunan. Jangan sampai terjadi saling mencemooh satu di antara yang lain. Sebab kita trauma dengan Pilpres tahun 2019 ya kemarin itu, yang sampai sekarang itu saling mencemooh, saling berkelompok dan lain sebagainya. Kayaknya susah diobati, terus menerus semakin saling menghujat, saling mencemooh. Nah, gambaran-gambaran seperti itulah sebenarnya yang tidak bisa dijadikan contoh bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dari pandangan saya seperti itu. Ya marilah kita yang hidup rukun untuk menyambut pilkada ini yang secara menyeluruh se-Indonesia ini. Sekalipun berbeda pilihan, ya kita harus tetap itu bersama-sama menjaga kerukunan supaya hidup rukun. Itu dari pandangan saya seperti itu, ajakan saya juga seperti itu. Pak Gyor gimana Pak Gyor? Itu entah apa, mungkin ada saran atau bagaimana, karena kita nih di situasi yang nggak jelas hari-hari ini gara-gara corona nih. Gimana Pak Gyor? Ya kalau saya pribadi sih untuk pemilihan kepala daerah itu kan seorang pemimpin yang akan memimpin daerah kita masing-masing kan. Ya itu sih memang seolah-olah mana yang harus menjadi harus ini harus itu. Kalau saya punya prinsip nggak seperti itu. Justru mana aja nanti yang kepilih, kita itu mendukung sepenuhnya supaya mengentaskan daerah kita masing-masing. Itu loh intisarinya. Jadi bebas-bebas saja, mau siapa aja terserah. Ya itu nanti kalau kita ya harus konsekuensinya, siapa yang terpilih itu ya kita harus mengikuti peraturannya, apa yang harus diikuti.
Bukannya ini aja baru tingkat daerah ya. Kalau tingkat kepemimpinan coba lihat sendiri keadaan pemerintah kayak gini. Kadang-kadang ya mohon maaf ya kalau saya mendengarkan kasak-kusuknya itu semuanya berpolemik. Yang nggak berhak berpolitik seolah-olah ikut berpolemik. Beginilah begitulah. Padahal yang namanya menjustice sesuatu itu harus ada bukti otentiknya, bukti nyatanya. Ini seolah-olah segala bukti-bukti itu diciptakan, yang seharusnya nggak ada jadi ada. Dia seolah-olah seperti orang membuat puisi itu loh Pak. Seolah-olah puisi itu enak didengar, enak maknanya, tapi nggak ada. Inilah manusia zaman sekarang kan kayak gitu. Jadi maksud Pak Gion sesuatu yang dicari-cari lah ya. Iya, jadi segala sesuatu yang udah terjadi dan udah ibaratnya kan kita pilkada itu kan istilahnya pesta demokrasi juga ya. Ya, iyalah. Terapan demokrasi itu yang bagaimana sih kok banyak yang geblek ya orang-orang itu kan katanya kebebasan, ini kebablasan. Nah itulah bebas ya bebas, tapi kan ada batasan. Contohnya batasan tentang apa, kita harus mengingat kebinekaan. Atau bineka itu jangan sampai putus rantainya. Sebab negara terjadi itu karena itu tadi kebinekaan itu sangat kuat. Bukan masalah pintar. Ini jujur ya saya kritik ya. Ini saya kritik benar. Semakin berstatus atau dia punya jabatan S1, S2, S3 sampai lama-lama menjadi S-teler. Iya, seolah-olah paling pintar, paling padahal Tuhan itu malah menyatakan memberi hikmat kepada orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur dan mengaku berdosa di hadapan Tuhan. Itu yang diberi hikmat kepada Tuhan. Bukannya gara-gara lulus punya jabatan tinggi, pikirannya malah kemplung di dengkul. Nah itu kalau saya ya seperti itu. Nggak tahu lah kalau yang lainnya ini ya mohon maaf saya agak kasar ya ini. Saya sendiri pun sudah menjadi orang tua itu kadang-kadang nggak nyambung dengan pemikiran anak-anak zaman sekarang itu. Betul ya, itu memang benar kok yang dikatakan Pak Gion ini paling tepat sekali sebab ya namanya orang tua tinggal menunggu kapan kita dipanggil mati dikuburkan itu kan ya berharap mati kepada generasi ini yang rukun, yang ini sekalipun mau menyambut adanya pilkada berbeda pilihan dan supaya kelihatan adem. Kalau kelihatan adem itu enak. Jadi pengalaman yang pahit yang sudah berlaku tahun 2019 Pilpres kemarin itu janganlah dijadikan dijadikan apa maksudnya itu dijadikan pedoman. Itu pertunjukan yang tidak bisa kita contoh ya, jadikan contoh. Maka itu ayolah kita tinggalkan. Ini loh Pak De, saya itu punya filsafat seperti ini Pak De. Ini mohon maaf ya, filsafatnya orang goblok ini ya. Contohnya begini Pak De. Kalau kita diberi hikmat kepada Tuhan, diberi otak brilian atau otak cerdas, ada sesuatu yang minta beras, itu kita kasih nasi. Nah, ini salahnya begini. Oh iya, kalau aku kasih beras, dia nanti mesti harus memasak. Dia harus gas. Ya nggak punya gas harus beli gas, harus ngecopin di listrik. Tapi kalau kita punya hikmah, daripada beras ku kasih, mendingan ku kasih nasi. Yang artinya segala sesuatu apa yang menjadi pemikiran-pemikiran yang untuk ke depan, alangkah baiknya kita beri kenyamanan. Itu disebut demokrasi yang mutlak. Bukan kita berikan keributan, bukan kita doktrin, bukan kita malah disusupi dengan narasi-narasi yang nggak masuk akal. Nah itulah harusnya justru dikasih kenyamanan, malah diberikan jalan. Oh ya begini, oh ya begini, oh ya oke lah, idemu bagus lah, ayo kita terima, ayo kita pikirkan bersama. Bukannya belum udah dicacat, udah di ini, apalagi aduh, lihat anak-anak sekarang yang itu loh ya, aku nyesel demo dikit-dikit demo kali, padahal dia itu
nggak tahu apa yang didemokan itu loh. Makanya harapan kita ya pilkada nanti, ayolah khususnya untuk Batam ini loh, pengen wujudkan loh ini loh di pesta demokrasinya Batam biar dicontoh itu provinsi-provinsi yang lain. Oh ternyata Batam itu walaupun majemuknya sangat kuat, ternyata persaudaraannya luar biasa. Mosok pesta demokrasi kayak gitu kok kayak ulang tahun aja, jadi saling memberi support. Ini itu kayak gitu tuh pengennya. Ini saya ambil kesimpulan. Pilkada itu ada 2 unsur yang penting. 1, pemilih. Yang kedua, calon yang akan kita pilih. Ya kan? Nah, ini yang kita perlu coba bicarakan ke depannya antara pemilih dan juga orang yang calon kepala daerah itu sendiri. Nah, kalau dari segi pemilihnya harusnya bagaimana, Pak Jianto? Pak. Ini Pak, kalau dari pandangan saya begini, yang namanya seorang calon itu kan mendaftar Ya. sampai di situ bisa goal menjadi seorang calon, itu kan termasuk putra-putra bangsa terbaik. Nggak mungkin lah, nggak putra bangsa terbaik sampai melamar mencalonkan diri diterima oleh KPU, itu nggak mungkin jadi putra bangsa terbaik. Tapi mungkin dari sekian calon di mana-mana putra-putra terbaik mencalonkan diri, mungkin dari pandangan pribadi ke pribadi warga masyarakat hak pilih itu ada yang mempunyai pandangan yang lebih baik. Semua terbaik, tapi yang lebih baik itu yang mana? Itu mungkin sudah ada di benak hati sang pemilih itu masing-masing. Nah, untuk yaitu menghindari daripada gap satu di antara yang lain sesama pendukung ini, ya kita harus ingat, kita satu warga, kita satu bangsa, kita satu negara. Yang pesta demokrasi itu diadakan 5 tahun 1 kali, itu pasti tetap ada. Jaga kerukunan, dewasakan hidup berdemokrasi. Jadi itu yang penting dari pihak pemilih, juga orang yang jadi calon kepala daerah itu Pak Ji. Ya, karena gini, siapa yang menjadi pemenang itu juga semua adalah pemimpin kita. Ya itu yang saya harapkan setelah nanti pilkada. Siapa aja yang kepilih, kita harus gentleman, nggak boleh ada kasak kusuk lagi. Kita semuanya bersaudara, ayo sama-sama kita dukung visi misi kerja dia, program kerja dia kita dukung. Ya itu aja kalau seperti contoh gini Pak ya, pada waktu pilihan presiden 2019, ya saya tuh kan milih Pak Prabowo. Nah, karena yang menang Pak Jokowi, ya Pak Jokowi presiden kita gitu. Iya, kita masih jangan ada dendam-dendaman apalah itu. Toh nyatanya pemerintahan sekarang kalau lihat dari kacamata saya sendiri ya, yang desa sangat tertinggal sekali, nggak ada jalan aspal sana. Yang namanya menempuh jarak 192 kilo aja sampai 4 hari 5 hari baru nyampe. Padahal hasil pertaniannya sangat melimpah. Nah, sampai akhirnya juga kebuang, nggak bisa. Kenyataannya adanya infrastruktur, distribusinya terkendala distribusinya terkendala. Yang kayak gitu loh, pengennya itu bangsa itu bisa melihat dari kacamata yang luas gitu, jangan hanya untuk daerahnya sendiri, jangan. Karena tahu nggak manusia, semasi kita ada napas kehidupan, ya masih hidup. Yang namanya hidup susah itu nggak ada. Kalau kita sanggup mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Kita loh masih napas kehidupan masih ada kok. Bilang susah lah, mau mati lah itu ya mati, betul kan kamu nanti. Ya Pak De. Ya, apalagi mulut itu bukan untuk mengutuk, mulut hanya tugasnya untuk mensyukuri dalam segala hal. Gitu Pak De. Sekalipun kita berbeda pilihan, tetap kita harus ngopi bareng. Jadi gini, saya ambil kesimpulan. Jadi begini, dari pihak calon kepala daerah ya mungkin nggak usah pakai cara-cara yang nggak benar. Silahkan sampaikan visi misi Anda. Kalau visi misi Anda ya rupanya masuk akal dari para masyarakat ini, ya tentu Anda akan dipilih.
tapi kalau enggak ya apa boleh buat, ya kan gitu. Terus untuk pemilihnya juga, ya pemilih harus cerdas, pilihlah mereka-mereka yang tentu punya kriteria. Pertama, orang-orang yang betul-betul pertama bisa dipercaya, bekerja keras, mau membangun daerahnya, kan gitu. Bukan cuman bisa ngasih janji-janji tapi terakhirnya nggak ada yang dikerjakan. Ya, Gitu. kalau menurut saya sekarang marilah kita belajar ya. Kita mengulang lagi hidup tentang Subosito atau budi pekerti. Kalau kita hidup budi pekerti ya, itu harus 5 hal yang harus kita hindari. Marah, atau satu itu saksi dusta, jangan kita suka bersaksi dusta. Ketiga, kita harus tidak melakukan percabulan. Cabulan itu banyak sekali unsurnya. Yang namanya suka menjadi penjilat itu udah cabul, itu seperti itu. Terus harus sanggup menahan diri. Terus yang 5 itu mensyukuri apa yang sudah terjadi. Sudah itu aja. Ini baru kita benar-benar hidup di dalam budi pekerti yang mutlak. 5 itu aja lah kita belajar dari situ. Kalau ingin menjadi pemenang di dalam pencalonan, berlomba-lombalah, tunjukkan kebaikan kepada masyarakat. Tunjukkan Bermasyarakat lah, hidup sederhana lah. Sebab di negara kita, negara Indonesia itu negara demokrasi, nggak ada cerita seorang pemimpin harus dihargai, dihormati, dipuji, mencari hormat, itu nggak ada. Contoh Pak Jokowi itulah, ikuti kalau ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, itu aja. Tidak menjaga jarak dengan rakyat ya. Ya. Ketika kemana-mana, kunjungan kemana-mana, nggak dikawal kayak tembok gitu ya. Kenapa? Malah bisa salaman, itu? malah bisa selfie sama masyarakat. Wah, ini memang nggak ada dua. Kenapa saya berpesan begitu Pak Ginting? Ya. Karena negara kita adalah negara Pancasila. Negara Kita Pancasila. semua bangsa Indonesia tidak menempat di bawah kolong jembatan maupun yang jadi presiden. Iyalah. Itu mempunyai harkat martabat yang sama di mata Tuhan. Itu kita harus saling hormat menghormati. Itu. Jadi kata akhirnya, jadilah pemilih yang cerdas ya. Kemudian untuk calon-calon yang kepala daerah, jadilah orang-orang yang betul-betul mau bekerja untuk rakyat, membangun untuk rakyat ya. Saya kira mungkin cukup ya, gitu ya. Okelah, yang terpenting kata terakhir ya. NKRI harga mati. mati. Nanti nih.